Sedangkan para nabi-nabi sebelumnya tidak pernah menjamin untuk keselamatan, tetapi Tuhan Yesus menjamin. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan dari dosa kita dan membawa kita ke kerajaan sorga. Itu Yohanes 3:16 gitu loh. Nah, dari situ kita bisa ini toh. Makanya saya bilang ya. Tapi ya itu haknya itu sih. Cuman nah, itu haknya itu. Makanya aku bilang itu balik. Oh, enggak, tunggu. Aku belum kelar. Gitu loh. Balik itu. Yuk. Mumpung masih ada jalan. Kecil suaramu itu. Iya, saya bilang baliklah itu. Mumpung masih ada waktu. Enggak, aku cuma mau bilang suaramu kecil. Assalamualaikum Bang Faruk. Ya mungkin Bang Faruk dia bisa. Saya Bang Faruk. Kan mulutnya aku gak suka, Lauding. Kenapa? Dia kasar mulutnya, aku gak suka. Loh, kok kasar sih? Kan nggak pernah diskusi sama aku kan? Kok kasar itu bilang? Gua sering liatin lu. Kok kasar kalau ngomongnya kasar nggak? Iya tergantung orang. Kalau sama Ica pasti Bang Faruk lembut. Cobalah dulu. Coba silakan Bang Faruk. Terapi pelan-pelan Bang Faruk. Coba. Gimana? Faruk lu di bawah aja, ngapain lu ikut-ikutan sih? Enggak, aku tertarik di gini Bang Lodingnya. Dari apa yang disampaikan sama Ito Ica dalam Matius 28 tadi, itu ada ilmu di situ gitu loh. Ada ilmu di situ ketika Yesus berkata kepadaku telah diberikan kuasa. Tapi ya, Ito Ica ya sama teman-teman Kristen, ketika kita berbicara tentang Yesus, ya tak terlepas dari dua hal cerita. Cerita sebelum Yesus mengalami kematian, cerita sebelum Yesus mengalami Sabar dulu, sabar. Gimana? Sabar. Nah, nih teman-teman, saya nggak pernah takut sama siapapun. Tapi kalau ada laki-laki yang mulutnya kayak perempuan, lemes, kasar begitu, aku nggak suka gitu loh. Ya, nanti gini toh, kalau aku kasar, itu boleh turun. Kalau terbukti aku kasar, kan gitu. Tapi izinkanlah dulu aku bernarasi. Insya Allah ilmu ini bagi teman-teman Kristen dan juga Islam. Dengarkan itu ya. Ya, aku nggak suka. Iya. Ketika kita berbicara tentang Yesus, tak terlepas dari dua hal kisah tentang Yesus. Kisah sebelum dia mengalami kematian, kisah setelah dia mengalami kematian lalu kebangkitan. Kan gitu. Karena apa? Pengajaran dan perkataan Yesus sebelum dia mengalami kematian dengan dia setelah mengalami kematian itu berbeda. Adapun perkataan Yesus dalam Matius 28 tadi, itu perkataan Yesus setelah mengalami kematian lalu bangkit. Kan gitu. Ketika dia berkata, Berapa? gimana? Matius. Barakallahu Bang Kadirab. Apa? Matius berapa? Tapi Matius 28 tadi 19, kepadaku telah diberikan kuasa. Kan itu tadi data yang itu kasihkan, bukan? Di langit dan bumi itu kan? Enggak, bukan itu. Itu kenapa saya sampaikan tadi? Karena tadi kan pendeta tadi mengatakan bahwa firman itu sudah mendarah daging di dalam dirinya. Nah, itu tadi konteksnya itu berbeda. Makanya tadi kan saya ada diskusi sama pendeta, dan pendeta itu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Pendeta itu sama kayak Loading, mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, dan saya bantah dengan ayat itu. Tapi ada beberapa hal yang mau saya kaji di ayat itu ketika saya Kristen dulu, dan ini saya suarakan di sini ya. Di dalam Matius 28 nomor 18 sampai dengan 20 ya, Yesus kan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di langit dan juga di bumi. Perkataan ini harusnya mengejutkan teman-teman Kristen. Karena apa? Perkataan ini tak pernah dikatakan Yesus kepada siapapun sebelum ada cerita tentang kematian dan kebangkitan dia. Nggak pernah. Bahkan dalam Markus 15 dan Matius 26, ketika Yesus ditangkap sama tentara Romawi dan dia dianiaya, ya, dia nggak berkata kepadaku telah diberikan kuasa. Nggak berkata dia. Bahkan dalam Matius 26, tadi Kusima itu berkata, Yesus dalam keadaan yang manusia mengalami ketakutan. Dan ketika berkata dalam Matius 28 pun harusnya dalam keadaan dia manusia. Kenapa ketika dalam Matius 26 dari nomor 35 sampai 40, kenapa Yesus nggak berkata pada waktu itu kepadaku telah diberikan kuasa? Lantas Yesus siapa ini? Apakah ini Yesus anaknya Maria? Atau
atau Yesus yang pernah bertemu dengan iblis? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang telah memberikan Yesus kuasa? Oh, Bapak yang memberikan Yesus kuasa. Nggak ada datanya. Kita harus jujur, dimulai dari Yesus lahir sampai Yesus diceritakan mengalami kematian, itu tidak ada narasi di dalam Bible di mana dikisahkan Yesus diberikan kuasa oleh Bapa. Apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 28 nomor 18 sampai 20, dia tidak mengatakan dari siapa dia mendapatkan kuasa. Tapi kalau kita buka ini itu ya, kita bermula dari Lukas 4. Lukas 4 nomor 6 sampai dengan 9. Satu-satunya sosok yang menawarkan Yesus kuasa ternyata iblis itu. Iblislah yang pernah menawarkan kuasa kepada Yesus. Dan waktu Yesus ditawarkan kuasa di langit dan di bumi, Yesus tidak menolak. Yesus tak berkata aku tidak mau. Bahkan di nomor 9-nya, sesaat setelah Yesus ditawarkan kuasa, Yesus itu dibawa oleh iblis. Mereka pergi di atas bait Allah, dibawa oleh iblis Yesus ini tadi. Bagaimana bisa ini? Berarti kalau kita komparasikan Matius 28, cerita setelah kebangkitan, dengan Lukas 4 nomor 6 sampai dengan 9, Yesus itu berarti menerima kuasa dari siapa? Dari si iblis. Yohanes 8 nomor 40 sampai 44. Si iblis ini penyesat. Matius 27 nomor 63 sampai 69. Kan gitu. Ternyata hal ini sudah dinubuatkan oleh rabi-rabi Yahudi pada masa itu dengan perkataan, si penyesat ini kami dengar berkata dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Si penyesat ini akan bangkit pada hari ketiga. Maka Pontius Pilatus mengutus tentaranya untuk menjaga kuburan Yesus, agar dia, si yang mati ini, tidak menjadikan penyesatan untuk kedua kalinya, agar dia tidak membuat kesesatan yang kedua kalinya, di mana kesesatan yang kedua kali itu lebih parah. Kalaulah memang apa yang saya sampaikan ini itu, Yesus itu menerima kuasa dari iblis berdasarkan Lukas 4 nomor 6 sampai 9. Tolong itu kasih satu datanya di dalam Bible di mana Bapa pernah menawarkan atau memberikan kuasa kepada Yesus. Di mana itu? Silakan. Kuasa. Ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah, ini saya baca ya supaya kita bisa paham, ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai, kecil suaranya lah. kecil ya. Ini udah dekat kali, ini segini loh ininya. Masa aku kayak gini? Kan nggak mungkin. Kecil sekali apa gimana? Kecil ya? Nah, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, kalau misalkan Ito bilang di mana diberikan kuasa, itu sudah disampaikan tentang kelahirannya. Dari kelahirannya dia sudah dikatakan, dan nubuatannya pun sudah disampaikan. Nubuatannya itu bahwa akan ada Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia. Yang menjadi pertanyaan saya itu, apakah di agama Islam, ya ini saya berbicara, coba ya, ini saya bertanya, kita ini hanya sharing ya itu ya. Kalau di agama Kristen, ya, iman dari kekristenan yang menyelamatkan kami dari dosa dan membawa kami ke kerajaan sorga itu hanya Tuhan.
Nah, kalau di dalam iman iniin sekarang ya. Kalau di dalam iman itu siapa yang menyelamatkan itu pada saat yang menyelamatkan itu dari dosa dan membawa itu ke dalam kerajaan sorga. Coba saya mau tanya doang, cuman supaya kita bisa tahu gitu. Gak ada suara. Berarti kita udah pindah topik ini toh. Enggak, ini biar kita tahu kuasa ini gitu loh. Kalau di dalam iman Islam, pemahaman Islam, Allah langsung itu keselamatan surga dan neraka itu ketetapan mutlak dari Allah. Melalui siapa? Melalui nabinya Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Adab 21. Kalau kau mau dapatkan rahmat dari Allah, ikuti Nabi Muhammad SAW. Karena dalam diri Nabi Muhammad SAW itu sudah ada suri tauladan yang baik untuk kau tiru. Tapi itu apa yang kau pertanyakan ini terjun bebas dari materi kita di awal tadi. Ini terjun bebas. Karena begini itu ya. Saya tadi minta datanya, bantah saya dengan menghadirkan data tandingan di mana Bapak pernah menawarkan bahkan memberikan kuasa kepada Yesus. Dari mulai Yesus lahir sampai dengan tragedi cerita penangkapan di dalam kitab Markus, tidak pernah Bapak menawarkan atau memberikan kuasa. Bahkan perkataan Yesus tak terlepas dari perkataan hamba. Contoh, Yohanes 5 nomor 30, aku nggak bisa berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Kan gitu. Yohanes 12 nomor 49, aku berkata-kata bukan berdasarkan diriku sendiri. Apa yang dia katakan itu perkataan muslim semua. Penghambaan diri dia, penyerahan diri dia. Tapi begitu ada cerita tentang kebangkitan Yesus, maaf cakap itu, Yesusnya ini menjadi Yesus yang sombong. Dengan perkataan-perkataan dia di luar, melebihi dari perkataan-perkataan sebelum dia berada cerita tentang kematiannya dia. Berani dia mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa, baptislah mereka. Di mana perkataan itu tidak pernah dia katakan sebelum ada cerita kematian. Kan gitu. Nah, ternyata itu setelah kita komparasi tadi dalam Lukas 4 nomor 6 nomor 9 sampai nomor 9, satu-satunya makhluk yang pernah menawarkan kuasa kepada Yesus itu adalah iblis. Di dalam Lukas 4 nomor 6. Dan celakanya lagi, ketika iblis menawarkan kuasa kepada Yesus, Yesus tidak menolak secara tegas. Malahan dia memberikan jawaban-jawaban yang ambigu. Di mana jawaban-jawaban dari ambigu dari Yesus itu seakan-akan masih ada pengharapan bahwasanya dia masih menginginkan kuasa itu. Nah, digenapkan lagi dengan nomor 9-nya, mau dia dibawa di atas bait Allah. Mau dia dibawa dan sembahyanglah hingga dia diuji di situ. Kita komparasikan lagi dengan kisah di dalam Lukas dalam Matius 27 tadi kan 63 sampai 69. Ternyata bangkit dari kubur ya itu ciri dari si penyesat. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh rabi-rabi Yahudi pada masa itu yang berpegang kepada kitab Taurat, di mana kitab itu sudah menjadi kitab yang dipegang oleh Yesus. Si penyesat ini, kata dia, kami dengar berkata dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Si penyesat loh. Lalu Pontius Pilatus memerintahkan tentaranya kan untuk menjaga kuburan Yesus. Supaya apa? Supaya murid-muridnya tidak bercerita tentang kebangkitannya. Hingga nanti dia menjadikan kesesatan untuk kedua kalinya. Nah, benar kan si penyesat kan? Yohanes 8 nomor 40 sampai 44. Si penyesat itu ternyata iblis. Masuk lagi dia dengan Lukas 4 nomor 6 sampai 9 tadi. Gitu loh. Berarti kalau itu tidak bisa menunjukkan data, Bapak pernah menawarkan dan memberikan kuasa kepada Yesus yang bangkit dari kubur, fix itu nggak bisa tolak. Ternyata Yesus yang bangkit dari kubur itu adalah si penyesat yang sudah disiapkan untuk menyesatkan orang-orang setelah Yesus diangkat ke langit. Dan teman-teman Kristen mengikuti si penyesat. Ya. Oke, baik. Saya akan jawab dari pernyataan itu ya. Tadi saya sudah sampaikan kepada Ito bahwa ya di ayat ini saya sudah kasih juga ayatnya ya. Ayatnya di mana Allah itu memberikan kuasa. Nah, di situ juga sudah saya sampaikan tentang kelahirannya.
bahwa ya di pada saat Yesus lahir ya, itu berbicara tentang apa? Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, di sini cuman saya ambil dari pernyataan itu nih ya, tentang keimanan itu ya. Itu menyamakan Yesus ini dengan Allah, tapi nggak apa-apa, it's okay. Itu kan iman itu gitu. Karena apa? Di dalam iman Kristen hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kami dan membawa kami ke kerajaan sorga. Tetapi di dalam iman Islam hanya Allah yang bisa membawa ya umat Islam itu ke dalam kerajaan sorga. Tapi nggak apa-apa kalau itu mau menyamakan Yesus dengan Allah. Oke, di sini saya sampaikan bahwa di mana ayatnya Ica bahwa Yesus Allah itu memberikan kuasa. Oke, itu mungkin dari kita berbicara tentang di mana malaikat yang menyampaikan untuk penyelamatan. Tetapi di sini di Yohanes 3 ya. Yohanes 3 ayat 17 dikatakan seperti ini gitu. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Nah, kalau berbicara di ayat Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 3 ayat 17, itu banyak saksi itu. Yang menyaksikan itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga pada saat Allah menyampaikan dari surga ya, itu menyampaikan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berkenan soal apa? Berkenan Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal kepada siapa? Kepada Allah Bapa, beroleh hidup kekal di surga. Nah, jadi yang bisa menyelamatkan kita itu hanya Tuhan. Nah, kalau itu tadi gambarannya itu ya, di mana buktinya, dan saya sudah menyampaikan bukti dan buktinya di sini. Kalau di dalamnya, oke. Lanjut lagi, tadi saya lupa tadi kepanjangan itu ininya, tapi nggak apa-apa. Nah, ini di ayat berapa ya tadi ya? Oke, di situ dulu lah gitu. Nah, saya sudah memberitahukan ya. Oh ya, ada satu. Saya ingat, sorry. Itu mengatakan bahwa iblislah yang memberikan kuasa, memberikan kuasa. Iblislah yang menyodorkan, apa ya kata menyodorkan itu apa ya? Menyodorkan itu apa itu? Maaf. Bisa kasih saya ini dong clue. Menyodorkan itu apa? Menawarkan. Oke, maaf ya. Terima kasih udah bantu saya. Nah, hanya iblislah yang menawarkan Yesus Kristus untuk apa? Untuk tentang dunia ini. Lah, itu berbicara tentang apa? Hubungan yang terlarang itu untuk kekuasaan. Gitu loh. Ya. Akan kuberikan dunia ini. Itu berbicara tentang apa? Tentang keduniawian. Ibarat contohnya apa? Sama seperti begini. Ya. Iblis memberikan, apabila Yesus mengikuti iblis, ya, dia akan diberikan dunia ini. Dunia ini dalam arti apa? Pernikahan, punya anak, kekayaan, harta tahta wanita lah kita katakan. Gitu. Iblis menawarkan ini semua itu. Gitu loh. Tetapi apakah Yesus mengatakan mengambil itu? Tidak, di ayat seterusnya selanjutnya dia mengatakan seperti ini ya. Kamu harus menyembah Tuhan Allah Bapamu. Dia sampaikan begitu, gitu loh. Karena dia tahu ya. Kenapa iblis itu mencobai Tuhan Yesus? Karena dia tahu karena itu tadi Bapak tadi ya, pendeta tadi mengatakan apa? Kamu percaya nggak bahwa Adam itu sama seperti Yesus? Nah, aku nggak bisa mengatakan bahwa itu tidak sama atau samanya, tetapi saya harus menyampaikan, kita lihat dulu konteksnya, gitu loh. Konteksnya kalau berbicara tentang kemanusiawinya, betul Adam dan Yesus sama. Tetapi kalau berbicara tentang keilahian, itu jauh. Yesus adalah Tuhan. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan yang jatuh dalam dosa. Gitu loh. Nah, jadi kalau berbicara pada saat iblis menawarkan kepada Yesus karena dia mengetahui bahwa dia adalah manusia, sehingga apa? Tetapi dia juga tahu bahwa dia adalah Mesias. Tetapi iblis dia itu mencobai tentang kemanusiaannya, gitu loh itu.
Ya, makanya ditegaskan sama Yesus apa? Di Yohanes berapa itu ya? Aku jadi lupa. Nah, di situ ditegaskan sama sembah itu untuk apa? Untuk supaya iblis, ya, untuk supaya iblis itu menyembah Tuhan Allah Bapa, gitu loh. Nah, jadi saya sudah sampaikan ayatnya di mana, itu bisa ini ke saya, gitu. Ini ayatnya sudah saya sampaikan. Jadi itu salah memahami narasi saya tadi. Saya katakan sumber keselamatan ya bagi hidup manusia, bukan hanya Islam itu sendiri, itu bersumber dari Allah. Tapi jalannya dari mana? Mengikuti nabinya. Al-Adab 21. Sumber keselamatan itu dari Allah. Ali Imran 103, Yunus 103, itu bersumber dari Allah. Saya tidak beda, saya tidak setarakan antara Yesus dengan Allah, tidak. Gitu loh. Tapi melalui siapa? Melalui nabinya. Terus itu katakan tadi, Yesus itu adalah sumber keselamatan. Itu Yesus itu tidak bisa menjamin siapapun di hadapan Allah. Bahkan kepada murid-muridnya saja, di hadapan murid-muridnya saja, dia nggak bisa memberikan jaminan terhadap murid-muridnya. Kalau dibandingkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi kami pernah menjamin beberapa orang sudah pasti masuk surga. Yang pertama, 10 sahabat Nabi Muhammad SAW, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, masuk surga selamat. Gitu loh. Murid-murid nih, sahabat dia dikatakan selamat. Bahkan yang kedua, Ahlul Badar, para veteran Badar, itu sudah dipastikan masuk surga. Lisan Nabi kami sendiri yang mengatakannya. Tapi ketika Yesus kita tanya, Yesus, bisakah kamu menjamin keselamatan, menyediakan surga untuk murid-muridmu Yesus? Yesus menjawab dalam Matius 20 nomor 23, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak akan berhak memberikannya. Aku gak berhak memberikannya, kata Yesus. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa? Bapakku, kata Yesus. Bapakku yang menyediakannya. Gak berhak aku memberikannya. Ini itu, kalau itu baca historikalnya di ayat sebelumnya, murid ini loh itu, murid yang minta jaminan pada Yesus. Tapi jawaban Yesus, gak berhak aku memberikannya, kata Yesus. Lah maaf cakap itu, kalian Kristen siapa? Kalian gak pernah hidup seperjuangan dengan Yesus. Kalian gak pernah merasakan lapar-laparnya Yesus. Kalian gak pernah merasakan dikejar-kejarnya Yesus sama tentara Romawi dan orang-orang Yahudi. Murid-murid yang lapar sama-sama Yesus, berjuang sama-sama dengan Yesus, menahan sakit sama dengan Yesus, diobat dituru sama dengan Yesus. Murid aja gak berani dijamin oleh Yesus dengan berkata, aku tidak berhak memberikannya. Bapakku yang memberikannya. Jadi stop ya doktrin dan dogma kalian yang mengatakan bahwasanya Yesus yang tidak mengalami kematian ini bisa menjamin keselamatan kalian. Keselamatan murid-muridnya saja dia tidak bisa menjamin. Matius 3 nomor 17, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di situ tidak ada penawaran kekuasaan itu. Tidak ada penawaran kekuasaan. Sementara kalau dikomparasi dengan Lukas 4 nomor 6, jelas ada penawaran dari iblis kepada Yesus. Jika kamu mau menyembah aku, kata iblis, maka aku akan berikan kuasa di bumi ini kepadamu. Isi bumi ini akan kuberikan kepadamu. Aku berhak memberikannya, kata iblis. Barangkali itu di nomor 7 dan 8-nya. Perkataan iblis itu tadi, ngeri kali kan? Aku berhak memberikannya kepada siapa aku memberikannya. Berhak dia memberikannya. Ketika Yesus dalam Matius 28 nomor 18 sampai 20 berkata, kepadaku telah diberikan kuasa, adakah dia berkata sebagaimana perkataan iblis yang penuh dengan tegas? Aku berhak memberikannya kepada siapa itu aku memberikannya. Ada perkataan Yesus begitu? Gak ada itu. Tidak ada Yesus bercerita seperti itu. Makanya saya bilang teman-teman Kristen termasuk itu, kalau baca Bible, pilah-pilah dulu kisah Yesus. Kisah dari dia dilahirkan, kisah dari dia dibesarkan, sampai dengan kisah sesaat sebelum dia mengalami kematian. Semua kisahnya itu Muslim, berserah diri, nggak ada kesombongan dalam diri dia. Kalau ditanya kepada dia menyampaikan dengan jawaban Muslim.
Tapi begitu ada cerita tentang kebangkitan Yesus itu, cerita-cerita itu penuh dengan kesombongan, bertolak belakang dengan apa yang dia syiarkan sebelum dia mengalami kematian. Silakan itu, ditanggapin lagi itu, silakan. Oke, baik. Nah, oke. Oh, tapi ya itu kembali lagi kepada iman itu ya, yang sekarang itu apa namanya itu imani gitu ya. Kalau itu mengatakan Nabi Muhammad menjamin keselamatan para sahabatnya. Wow, berarti itu menyamakan Nabi Muhammad itu sama seperti Tuhan. Sedangkan Allah tadi itu mengatakan bahwa Allah sendiri yang akan menyelamatkan melalui nabinya gitu. Nah, tapi ya itu ya padahal Allah nggak kalau misalkan kalau tadi itu bilang bahwa ya Allah lah yang menyelamatkan, yang membawa umatnya ke sorga, ya aku sepakat gitu. Tetapi kalau misalkan Nabi Muhammad yang menjamin, wow, luar biasa ya. Tapi ya luar biasanya dalam arti apa? Kesombongan, menyamaratakan dia sama dengan Tuhan itu luar biasa banget. Wow. Tapi nggak apa-apa, itu kan iman itu gitu ya. Jadi saya tidak akan membuat, karena gini, tidak ada manusia yang setara dengan Tuhan gitu loh. Tidak ada manusia yang serupa dengan Tuhan. Kalau umatnya setara dan serupa dengan Tuhan, wow, itu udah menurutku ya, tapi nggak apa-apa, itu kan haknya manusia. Tetapi kalau di dalam iman kami ya, iman kami Kristen ya, hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kami dan membawa kami ke sorga. Tadi ayatnya juga udah saya kasih, di mana ayatnya tentang berbicara di Yohanes 1 ayat 21 ya. Nah, itu berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan menjamin, itu berbicara penjaminan juga. Karena penjaminan itu ya Allah sendiri yang menyampaikan sendiri melalui malaikatnya. Menjamin gitu loh. Menjamin bahwa kita itu akan dibawa ke kerajaan sorga gitu loh. Melalui siapa? Anaknya gitu. Nah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal itu di surga itu. Nah, makanya makanya firman-Nya diutus menjadi manusia. Makanya Yesus diutus. Kalau misalkan apakah Yesus itu utusan? Iya, dia harus diutus. Dia harus diutus supaya setiap manusia percaya bahwa hanya ada satu Allah yang benar, yaitu Allah Bapa. Nah, Allah Bapa yang mana? Yang mengutus para nabi-nabi sebelumnya yang berbicara langsung tanpa perantara. Ya, tanpa perantara, tetapi mengutus para nabinya berbicara langsung kepada para nabi itu, gitu loh. Dan belum pernah tapi saya nggak tahu ya itu, maaf, beribu kali maaf ya. Selama saya berdiskusi lintas iman, saya belum pernah mendengar atau belum pernah mendengar sekalipun gitu loh, Allah itu berbicara langsung kepada Nabi Muhammad. Berarti kalau misalkan gini kita ambil contoh, ini kita berlogika aja ya toh ya, sedikit maaf, beribu kali maaf ya. Kita berlogika aja ya. Apa kalau misalkan itu menyetarakan Nabi Muhammad dengan Allah, itu wah, itu menurut saya itu ya, tapi pandangan itu ya, itu haknya itu. Kenapa saya mengatakan begitu wah? Karena gini, Allah aja menyampaikan kepada para nabi sebelumnya itu berbicara langsung. Dia tidak bisa menyetarakan dirinya kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta, kepada kepada Allah ini. Tetapi ini tidak pernah berbicara langsung, tidak pernah berkata-kata langsung, tetapi dia bisa mengatakan bahwa aku akan mengklaim itu kan, wah, tapi nggak apa-apa gitu loh. Itu menurut aku itu ya, tapi nggak ada masalah gitu kan. Nah, makanya ya udah, nggak ada masalah. Bang Faruk, lanjut dulu ya, saya asar sebentar ya. Sudah masuk asar. Lanjut dulu Bang Faruk. Maaf ya, karena gini,
kita di sini berdiskusi itu kan kita hanya pengen bertukar pikiran supaya kita ini ya kalau memang itu imannya saya tidak akan pernah mau membantah iman orang gitu karena setiap manusia mempunyai hak masing-masing untuk mengimani apapun itu gitu. Nah, tetapi kita di sini juga berlogika, berpikir secara akal sehat manusia ya untuk menyampaikan sesuai dengan data yang ada gitu loh. Bener gak dong? Bener dong gitu loh. Nah, jadi kalau tadi Ito Faruk bilang Nabi Muhammad menjamin katanya para sahabat para ininya untuk masuk kerajaan sorga katanya, menjamin menyetarakan dia kepada Sang Pencipta. Sedangkan para nabi-nabi sebelumnya tidak pernah menjamin untuk keselamatan, tetapi Tuhan Yesus menjamin dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan dari dosa kita dan membawa kita ke kerajaan sorga. Itu Yohanes 3:16 gitu loh. Nah, dari situ kita bisa ini toh. Makanya saya bilang ya. Tapi ya itu haknya itu sih. Cuman nah, itu haknya itu. Makanya aku bilang itu balik. Oh, enggak, tunggu. Aku belum kelar. Gitu loh. Balik itu. Yuk. Mumpung masih ada jalan. Kecil suaramu itu. Iya, saya bilang baliklah itu. Mumpung masih ada waktu. Enggak, aku cuma mau bilang suaramu kecil. Udah besar ini, masa mau dibesarin gimana lagi? Aku masa teriak-teriak. Udah besar enggak? Ya. Gitu. Jadi botol kok Ica lah, ini kan kita ini loh, kita kan cuman, tapi kan ini kan kita berdiskusi itu kita harus berpikir secara logika gitu loh. Kita boleh berdiskusi sesuai dengan data dan berlogika gitu supaya kita bisa paham gitu loh, masuk nggak firman Tuhan ini. Nah, makanya saya sampaikan tadi ya, yang hanya bisa menyelamatkan kita dari dosa dan membawa kita ke kerajaan sorga hanya Tuhan. Dan ayatnya sudah saya sampaikan, dan Allah sendiri yang menyampaikan kepada para yang menjadi saksi para muridnya. Apa disampaikannya? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan untuk apa? Yohanes 3:16 berkenan supaya kita masuk ke dalam kerajaan sorga gitu loh. Dan itu juga tadi mengatakan hanya Tuhan yang bisa membawa kita ke dalam kerajaan sorga, yaitu Yesus Kristus itu. Oke, lanjut. Oke, perlu saya luruskan itu ya. Saya tidak pernah mensetarakan antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah. Makanya saya bawa tadi Al-Adab 21. Ya, setiap keselamatan yang dikehendaki Allah itu ada caranya. Keselamatan umat manusia di akhir zaman itu hanya melalui Nabi Muhammad SAW. Itulah surah Al-Adab 21. Dan untuk itulah dia diturunkan ya di dalam surah Ali Imran ayat 107. Dan apa-apa yang datang kepada Nabi Muhammad SAW itu berasal dari Allah. Surah An-Nisa 82, surah Al-Haqqah ayat 40, dan juga surah Al-Baqarah ayat 23. Yang datang daripada Nabi, apa-apa yang datang yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu bersumber dari Allah. Kan sesuai dengan perkataan Yesus dalam Yohanes 12 nomor 49 tadi, aku berkata-kata bukan atas kehendakku sendiri. Begitu juga Nabi Muhammad SAW berkata-kata dia bukan berdasarkan kehendak dirinya sendiri, tapi bersumber dari Allah. An-Nisa 82, Al-Haqqah 40, Al-Baqarah 23. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW menjamin keselamatan, menjamin surga 10 sahabat tadi dan juga para veteran-veteran Badar, itu bukan atas kehendaknya sendiri, tapi bersumber dari Allah gitu loh. Lalu Nabi Muhammad SAW menyampaikannya apa yang diperintahkan Jibril untuk dia menyampaikan kepada orang yang ingin disampaikan kepadanya. Karena tidak ada manusia yang bisa berbicara langsung kepada Allah kecuali melalui perantara, tabir dan juga perantara. Perantaranya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu itu malaikat Jibril alaihissalam. Surah Asy-Syura ayat 193 yang dia dapat daripada Allah. Surah Asy-Syura ayat 192. Begitu juga Yesus. Yesus kan juga menerima wahyu. Yohanes 17 nomor 8. Tapi tidak diceritakan secara eksplisit dari siapa Yesus menerima wahyu dan bagaimana proses turunnya wahyu kepada Yesus itu sendiri. Itu harusnya difokus itu. Dari awal diskusi tadi, itu nggak bisa membuktikan bahwasanya Yesus menerima kuasa itu dari Bapa. Nggak bisa.
Dengan itu tidak bisa memberikan data kepadaku bahwasanya Bapa pernah memberikan dan juga menawarkan kuasa pada Yesus. Nggak ada datanya. Tapi dalam Lukas 4 nomor 6 sampai dengan 9, iblislah sosok yang pernah menawarkan dan hendak memberikan kuasa kepada Yesus. Supaya pemikiran kami ini tidak mengarah kepada iblis, hadirkan dong data di mana Bapak pernah menawarkan dan memberikan kuasa kepada Yesus. Kalau itu tidak bisa, jangan. Memberikan kuasa kepada Yesus yang telah bangkit dari kubur itu adalah si iblis. Yang kedua, saya tanggapin. Itu tadi bernarasi mengatakan, yang menyelamatkan itu hanya Tuhan. Setuju. Yang menyelamatkan itu hanya Tuhan. Setuju. Cuman masalahnya itu, maaf, beribu maaf ini toh. Apakah orang Kristen bertuhan? Apakah orang Kristen ini bertuhan? Itu dulu dikaji. Kami bertuhan melalui Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Bani Israel bertuhan melalui Nabi Isa alaihissalam, Zakaria alaihissalam, Yahya alaihissalam, Musa alaihissalam. Anak keturunan Yakub bertuhan melalui orang tua dia, ayah dia Yakub alaihissalam. Yakub bertuhan melalui ayah dia Ishak alaihissalam. Ishak bertuhan melalui Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam bertuhan melalui Idris alaihissalam. Idris alaihissalam bertuhan melalui Nabi Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam bertuhan melalui kakek dia Nabi Adam alaihissalam. Kristen bertuhan melalui siapa? Melalui siapa? Tidak ada yang seperti kitab Ibrani 1 Ibrani 1 nomor 1 sampai 3 tadi yang dikatakan di Bang Loading kepada itu. Gak ada yang bisa bicara. Nenek moyang kita terdahulu tidak berbicara langsung kepada Tuhan. Kalian teman-teman Kristen, kalau memang kalian bertuhan melalui siapa? Kalau kalian yakini ada keselamatan dari Tuhan, pastikan dulu kalian bertuhan atau bersetan. Maaf itu. Karena apa? Di dalam Islam ada din Allah, ada din kulli. Din Allah ini agamanya, din Allah ini petunjuk dari Allah. Din kulli ini petunjuk dari syaitan. Tidak ada keselamatan selain daripada Tuhan. Jangan sampai itu, ya, yang ada pada kalian ternyata din syaitan, din kulli, gitu loh. Ajaran syaitan lah yang ada pada kalian. Kalaulah memang teman-teman Kristen ini bertuhan, kan itu. Teman-teman Kristen ini bertuhan melalui siapa? Siapa Nabi Kristen? Kitab apa yang pernah diturunkan kepada Kristen? Hukum apa yang pernah ditetapkan kepada Kristen dalam bentuk syariat, larangan, perintah, dan yang lainnya? Mana? Kalau semua itu tidak bisa kalian paparkan kepada kami itu, kalian nggak bertuhan. Karena kalian tidak punya jalan menuju kepada Tuhan. Seluruh umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW memiliki jalan untuk bertuhan. Musa adalah jalan bertuhan bagi Bani Israel. Zakaria, Yahya, Isa atau Yesus pun jalan bertuhan bagi Bani Israel.